kita akan mencari tahu apa itu sebenarnya WFH. Untuk itu kita bisa mengakses ke dalam browser yang kita punyai. Jadi browser itu ada beberapa macam ya, kalau yang belum tahu ya. Ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox, atau bawaannya Windows. Kalian kan biasanya mungkin pakai Windows di sini. Itu namanya Internet Explorer, atau mungkin yang lain, misalkan Opera gitu ya. Itu sama saja. Nah, langsung ya kita buka berarti Google Chrome. Saya buka dulu. Seperti ini bukanya. Biar kelihatan besar ya. Sekarang kita tuliskan WFH adalah. Nah, kita nanti akan menemukan referensi-referensi yang sangat banyak. Nah, ini adalah sebuah trik. Kalau misalkan kita browsing, maka setelah mengetikkan tulisan seperti ini, WFH adalah gitu ya, kita langsung buka pakai tekan Ctrl atau CTRL, terus diklik satu persatu gini ya. Jadi yang atas-atas saja yang diklik. Terus nanti kita lihat satu per satu. Mari kita coba lihat. Astagfirullahaladzim. Langsung di scroll saja. Nah ini ya. Jika Anda termasuk karyawan yang kerja dari rumah, akan terhindar dari kemacetan yang membuat stres, atau transportasi umum yang membuat sesak, dan mungkin Anda juga akan menggunakan piyama sepanjang hari dalam bekerja. Kenapa harus bekerja dari rumah? Mungkin terdapat situasi seperti bencana alam, wabah penyakit, atau hal yang lain berkaitan dengan personal seorang karyawan yang menuntut karyawan harus bekerja dari rumah, atau dikenal dengan istilah WFH. Kita bahas satu persatu. Jadi kalau kalian malas bermacet-macetan ya, di sini udah macet-macetan. Bisa stres kalau macet-macetan. Bisa juga jadi batuk seperti saya ini. Semoga saja bukan corona ini batuknya. Nah, terus transportasi umum banyak orang gitu ya, jadi males soalnya nanti takut tertular corona gitu. Nah, terus habis itu sesak dan Anda akan menggunakan piyama saja, atau baju tidur, atau baju santai, atau baju olahraga. Malah wahing, alhamdulillah. Bilang apa kalau alhamdulillah? Yarhamukallah. Ya. Nah, terus habis itu kenapa harus bekerja di rumah? Ya mungkin ada beberapa alasan ya di sini ya. Yang pertama adalah bencana alam. Nah, alhamdulillah kita tidak mengalaminya. Yang berikutnya adalah wabah penyakit. Nah, ini yang kita alami. Terus kita coba lihat dulu berikutnya. Atau personal karyawan, keadaan yang membuat karyawan tersebut harus bekerja dari rumah. Nah, itu kalau misalkan mungkin nggak bisa jalan, atau disfungsi organ yang membuat kalian tidak bisa jalan, lah itu bisa bekerja dari rumah. Atau mungkin biasanya para gamer itu sih biasanya banyak yang bekerja di rumah. Nanti kalian bisa lihat pro gamer bisa bekerja dari rumah ya. Terus habis itu berikutnya adalah apa itu work from home. Sebentar, ada gangguan saya. Nah, kita nanti akan menemukan referensi-referensi yang sangat banyak. Nah, ini adalah sebuah trik. Kalau misalkan kita browsing, maka setelah mengetikkan tulisan seperti ini, WFH adalah gitu ya, kita langsung buka pakai tekan Ctrl atau CTRL, terus diklik
satu persatu gini ya. Jadi yang atas-atas saja yang diklik. Terus nanti kita lihat satu per satu. Mari kita coba lihat. Astagfirullahaladzim. Langsung di scroll saja. Nah ini ya. Jika baiklah, saya kira cukup. Kini saatnya menuju materi yaitu pemrograman dasar. Kali ini saya menggunakan Java, lebih tepatnya pakai IDE NetBeans. Jadi sebenarnya pemrograman dasar itu bisa menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman dan berbagai macam IDE. Contohnya seperti C++ atau C# atau juga Python dan yang lain. IDE-nya pun bermacam-macam. Mulai dari kalau Java sendiri pakai NetBeans ya, seperti yang akan kita pakai. Terus habis itu yang pakai C++ tadi juga banyak macamnya IDE-nya. Dan Python juga ada sendiri IDE-nya. Mari kita buka Google Chrome-nya. Terus habis itu kita ketikkan NetBeans. Langsung download. Nanti pada pilihan pertama Google akan menampilkan NetBeans dari org. IDE download. Nah ini nanti kalian bisa download di sini. Nah sini banyak macam-macamnya ya. Nanti kalian yang download yang ini Java SE, ukurannya sangat kecil. Nah ini downloadnya sudah mulai. Nanti kita bisa install. Kita tunggu. Lah, di sini kecepatan menunggunya tergantung kepada internet yang kalian pakai. Jadi kalau semakin kencang internetnya nanti semakin kencang pula selesainya downloadan itu. Nah ini downloadannya sudah selesai. Kita akan jalankan. Tentang apa ya? Yang sekarang lagi musim ya, coronavirus. Nah, yang ini. Ya, mulai ini saja. Nah, sekarang untuk tugasnya kita buat sebuah kelas baru. Kita namai tugas 1. Nah, sebenarnya kenapa kok T dari tugas dan S dari 1 besar? Soalnya ini memakai penulisan secara upper camel case. Nah, kenapa kok upper camel case? Kita akan bahas satu persatu. Apa itu upper? Upper itu maksudnya atas ya. Dan apa itu camel case? Camel case itu maksudnya adalah unta. Unta itu kan naik turun gitu ya. Kayak punuk unta naik turun. Nah, kalau kelas itu harusnya memakai upper camel case. Maksudnya upper di sini adalah tulisan T-nya ini itu besar.
Dan nanti kalau sudah ganti kata, di sini kan tugas dengan satu itu berbeda kata. Jadi S-nya dari satu ini besar. Begitu juga dengan T, T-nya ini besar. Nah, itu namanya upper camel case. Kalau misalkan lower camel case, itu dia T-nya kecil, seperti ini. Nah, ini biasanya dipakai untuk penamaan variabel. Nanti variabel akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi yang ini kita bahas dulu apa itu yang dimaksud dengan upper camel case. Jadi T-nya yang besar seperti ini ya. Nah, sebenarnya tidak error kalau misalkan tidak seperti ini, tapi nanti akan dianggap programmer abal-abal, soalnya tidak sesuai dengan kaedah penulisan kode program. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu ada EYD, kalau ini apa ya namanya? Kaedah penulisan kode program. Kaedah penulisan, berarti KP, K, KD, KPKD lah, KPKD. Kaedah penulisan kode program. Nah, saya lanjutkan. Di sini berarti kita menulis seperti tadi, public static void main string args. Terus habis itu yang tadi kita masukkan ke sini, kita pastekan. Nah, tentu saja ini kalau misalkan kita jalankan, dia akan error ya. Soalnya apa ini? Tidak diketahui. Jadi kita kasih shout. Shout seperti ini juga dia tidak bisa. Karena dia ganti baris. Kalau misalkan ganti baris, maka dia harus tidak bisa. Seperti itu ya. Jadi kita hapus dulu yang ini. Seperti ini. Agar tidak ganti baris. Nah, seperti ini. Jadi deh. Kita coba run lagi. Nah, dia akan menyusun ke samping. Nah, tugas kalian menjadikan supaya dia tersusun rapi seperti yang tadi itu ya. Yang ini kita saksikan. Kan ini dia ganti baris. Nah, seperti ini. Harusnya yang ini juga gitu. Masih belum paham juga. Ya, akan saya jelaskan atau contohkan kembali caranya. Saya bagi menjadi dua saja wis. Nah, ini saya jadikan dua. Saya taruh di bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, dia akan ganti. Nah, tugas kalian tadi kan membuat penyusunannya mirip seperti yang di Google Chrome tadi. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan ya. Nah, ini setelah saya copy pastekan, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, saya pengennya
tulisannya seperti tadi, jadi ganti baris gitu ya. Saya kasih tunjuk sedikit, berarti kalau pengen ganti baris berarti kan dikasih salt. Nah ini terus di cut, ditaruh di bawahnya seperti ini. Kita coba run kembali. Nah ini baru satu yang sudah ganti baris. Selanjutnya kalian lanjutkan sendiri.